di Mahathir Rofi Domir juga. Terima kasih. Ya, jadi itu nanti akan kita pelajari di fiil. Ya. Di fiil itu akan kita pelajari, akan kita ketemu rojak tuh rojak. Ya, jadi kita akan belajar itu karena kalau kita belajar madi atau mudore itu akan ditasrif dulu. Ya, kita tasrif dulu sehingga anak-anak yang kita ajari itu bisa. Misalnya begini, fa'alu nanti itu contoh saja ya, karena ada yang bertanya jadi kita. Tapi itu akan kita bahas. Misalnya begini, ya fulu fa'alado ojatna domirnya nahnu akan begitu nanti kesini ya, karena itu tidak dibahas dulu. Kemudian yu'minuna domirnya huwa yu'mina domirnya huma yu'minuna domirnya hum, itu nanti akan dinyanyikan dan peserta bisa ya, jadi itu tidak nanti akan kita bahas sendiri ya. Kalau kemudian mungkin ini juga akan ditanyakan juga dan biaranya karena wahwatha itu mengapa kita tidak bahas di terjemah Quran itu nanti akan kita jumpai, pasti akan ditanya kenapa sorong asbahan dola amsal pada tidak masuk, itu akan kita bahas di tamis 3 ya, tamis 3. Jadi tamis 1 tidak bahas itu dulu. Karena apa? Ingatan orang-orang yang baru belajar itu memang beda dengan orang yang sudah bisa. Jadi kita kenalkan karena laisahu ya, yang lain kita tidak kenalkan. Itu saya kira akan ditanya juga, karena itu kita jelas. Jadi menggarisbawahi apa yang disampaikan Ustaz Rehan, bahwa untuk peserta anak-anak ataupun yang masih sama sekali baru belajar nahwu sorof atau tarjamah, kita tidak bebankan pada hal-hal yang sampai segitu ya. Tapi memang hanya yang mudah-mudah dulu. Nanti di tahap berikutnya di pembelajaran tasrif pada saat mudhari, amar dan madhi akan kita ajarkan. Seperti juga tadi Kana dan Taisa dan saudara-saudara. Untuk yang pertama, untuk yang tadi memang peserta anak didik tidak harus dibebankan dengan yang terlalu sulit. Yang ini saja mudah-mudahan ini menjadi fondamen untuk mengerti lebih selanjutnya. Barangkali kemudian masih ada lagi, kalau enggak apa mau minum-minum dulu atau rehat? Jadwalnya ada berapa? Oke, baik. Fadhol. Menarik gitu ya. Hanya saja tadi memang kita belum hafal nada-nadanya. Mungkin apakah nanti ada CD yang bisa diberikan? Ya, soalnya kalau hanya tadi tidak diulang, mungkin kita sampai rumah juga lupa lagi gitu. Jadi untuk patokan lagu seperti yang tadi itu saya pikir sangat perlu dalam metode. Baik. Atau dengan saya jawab saja langsung. Saya bawa laptop bagi peserta yang membutuhkan. Ini tolong disiapkan flash disknya saja. Nanti setelah selesai pelatihan kita kopikan, pada saat Selasa kita kopikan. Ya, terima kasih. Ya, kalau enggak kita deteksi satu peserta lagi. Satu peserta lagi. Satu peserta lagi. Ya, Bapak Ustaz Badruni SAG. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك huruf saudaranya isyarah kolom 22 23 kolom 1 2 bukan huruf pasti yang lainnya min huruf saudaranya bijari kolom 1 2 3 Robbi bukan huruf pasti yang lainnya him huruf saudaranya domir kolom 25 2 3 saudaranya al-adfu kolom 13 2 3
Saudaranya isyarah. Kolom 22. 23. Hum 4. 23. Al-muflihuna. Bukan huruf. Pasti yang lainnya. Jadi dengan metode tadi, anak mudah mengingat di memorinya, kemudian tahu bahwa ini huruf. Karena kita tidak kenalkan yang lain dulu, maka bunyinya pasti yang lainnya. Jadi huruf yang ada di 26 kolom itulah yang harus dicari oleh anak-anak. Jadi cara mengajarkan itu kita kenalkan huruf dulu, ya secara otomatis dengan praktek itu akan hafal dengan sendirinya. Jadi tidak perlu dihafal dengan menentang langsung kita ketemu. Jawabannya kok. Jadi kita tidak perlu menghafal, dengan sendirinya kita akan hafal. Karena itu sistem di taman itu adalah belief, impression, repetition. Ya kan? Kita yakin bahwa kita bisa. Ya, karena mudah, impression mudah. Kita ulang-ulang. Ya, huruf diulang-ulang, makin diulang sering. Ya seperti kita sholat lah. Kita tidak baca sering pasti hafal itu ada. Ya. Nah, karena itu kita sering kita ucapkan, lama-lama bisa. Adapun lagu, silakan lagu apa saja boleh. Yang penting bagaimana anak muda untuk mencerna. Ya, apa saja boleh silakan. Mau pakai bakar rodas boleh, bakar bakso boleh, silakan saja. Ya, itu kita mengenalkan dulu pada waktu saya tidak, ya itu sudah dikenalkan bakar rodas, misalkan. Untuk komarian misalnya, ya wafa yin waha waha wa'ain inu wafa wako kaf wamim waha ya'u. Jadi kita apa langsung komarian itu wasa. Nah itu langsung apa juga apa untuk samsia. Kalau kita tahu itu bakar gas tempat masjid. Nah demikian juga ini, kita bukan mengajarkan apa bebek berenang ini, artinya kita bukan garamin laut, kita metodenya aja. Jadi Pak Kiai, para ustadz udah semuanya, kan namanya kita kuning itu, ya. Jadi kita hanya metodenya saja untuk kita ajarkan anak, jangan sampai ada terkesan belajar kitab kuning sulit, ternyata tidak, ya kan? Anak kecil sudah banyak yang bisa dicetak itu. Imam Syafi'i 7 tahun bukan hanya kitab kuning tapi Al-Quran hafal, dan juga umur 10 tahun dia sudah hafal kitab Imam Maliki. Ya, jadi kita harus punya kader untuk ke depan. Ya, kita bangun dari kader yang dari air yang bersih, jangan sampai air yang keruh. Ya, jadi dari kecil lah sudah kita kondisikan dari mulai terjemah Quran, memahami Quran dan membaca kitab. Nah, satu lagi ini perlu untuk satu lagi pendeteksian huruf ini, satu lagi kita coba dari Ustazah. Satu lagi
Ustazah Dr. Anda Hunaina. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Inna alladzina kafaru sawa'un alaihim anzarta hum am lam tunzir hum la yu'minuna. Inna huruf saudaranya bijar, saudaranya inna nasoba rofahu. Dua tiga kolom tiga 23. Inna anna kana lakina ala laita. Inna anna kana lakina ala laita. Inna anna kana lakina ala laita. Inna annaka anna lakinna la'alaita. Alladzina huruf saudaranya mausul kolom 21 23. Alladzina mausul. Alladzina mausul. Allatani imaman. Allatani imaman. Kafaru bukan huruf pasti yang lainnya. Sawa'un bukan huruf pasti yang lainnya. Ala huruf saudaranya bijari kolom 1 2 3. La ilaha
A huruf. Saudaranya Al-Istifham. Kolom 15. Dua, tiga. Bukan huruf. Pasti yang lainnya. Hum huruf. Saudaranya domir. Kolom 25. Dua, tiga. Bukan huruf. Saudaranya Asyabtu. Kolom 13. Dua, tiga. Lam huruf. Saudaranya lam yajzum. Saudaranya lam yajzum. Kolom 10. Dua, tiga. La huruf. Saudaranya banyak. La nasab linnakiro. Satu, dua, tiga. Kolom 4. Dua, tiga. Masih ada lagi nggak? Kan banyak. Kolom 9. Saudaranya Saudaranya Tazum. kolom 9. Kolom 9. La an-nafi. An-Nafi. Saudaranya an-nafi. Saudaranya An-Nafi. Kolom 18. Kolom 18. Dua, tiga. Yang mana? An-nafi. An-Nafi. Dua, tiga. Ada
santri kita. Tamis. Belajar tamis. Terjemah Quran. Mudah. Dari saya sudah jam 10. Saya coba sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sesuai dengan schedule kita break sejenak. Ada waktu 15 menit untuk istirahat. Kepada Bapak dan Ibu, silakan menuju ke ruang konsumsi di sebelah dari ketikannya. Dipersilakan. Kita akan masuk lagi pada pukul 10. Akan oleh Ustaz Suparman, huruf dan deteksi dari ayat 1 sampai ayat 5. Dan ayat 1 sampai ayat 5 dengan deteksi seperti tadi, ya 1 sampai 6 itu sudah bisa membedakan kalau huruf, ya selama tidak ada dalam 26 kolom tadi, 26 kolom berarti dia adalah huruf. Kemudian dibuka halaman 25, al-ismu. Ya. Ada isim itu nanti ada nakirah, ada ma'rifat. Ada implisit, ada eksplisit. Ada yang pasti dan ada yang tidak pasti. Kita sekarang pada ciri-ciri isim. Ikuti cara mengajarkan kepada anak. Langsung pada kolom atau lajur pertama. Ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim. Berakhiran tanwin. Berakhiran tanwin. Berakhiran kasroh. Berakhiran kasroh. Berawalan al. Berawalan al. Berwajan mamimu. Berwajan mamimu. Berawalan mamimu. Diawali awamilul ismi. Diawali awamilul ismi. Menunjukkan nama. Menunjukkan nama. Berwazan fa'ilun. Berwazan fa'ilun. Kata majmu. Kata majmu. Jadi kita jelaskan juga, ya, setiap yang bertanwin itu adalah nakirah. Nakirah itu tidak pasti, seperti kitabun. Kemudian kita jelas juga yang berakhiran kasroh, seperti fil ardi misalnya. Lalu berawalan al, seperti al kitabu. Berawalan mamimu, masjidun, mimsakatun, ya. Musola atau yang berbeda. Kemudian diawali awamilul ismi. Itu di samping setiap kata, ya, yang diawali awamilul ismi seperti yang ada di kolom kedua itu. Seperti bijadi kana rafa'u nasoba, inna nasoba rafa'u la nasoba lin nakirah illa nasoba lil mustasna ya nasoba lil mudhaf. Itu namanya awamil. Itu kalau di kolom huruf itu dari kolom 1 sampai kolom 6. Nah, dari kolom 1 sampai kolom 6. Jadi kolom bijari. Kemudian menunjukkan nama. Aisyah, Muhammadun, Allah, Rasulullah. Berwajah fa'ilun ke dalam tasrif di samping. Lalu yang terakhir adalah kata majmu. Setiap domir yang berhubungan dengan isim itu nanti kata majmu. Nah, kita untuk memudahkan agar anak cepat ada di dalam memorinya, maka dinyanyikan.
Jadi cara menyanyi. Ciri-ciri isim itu ada 8, berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh, berawalan al dan mamimu, awali berismi, menunjukkan nama dan berwazan fa'ilun. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Kita mulai sama-sama. 2, 3. Ciri-ciri isim itu ada 8, berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh, berawalan al mamimu, diawali awalul ismi, menunjukkan nama dan berwazan fa'ilun. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Coba 2 ciri-ciri isim. 2, 3. Ciri-ciri isim itu ada 8, berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh, berawalan al mamimu, diawali awalul ismi, menunjukkan nama dan berwazan fa'ilun. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Karena nanti kalau sudah deteksi Anda, kita ketemu ciri-ciri isim, ini kita nyanyikan, ya. Ketemu isim, kita nyanyikan. Jadi ini secara tidak langsung nanti hafal dengan sendirinya, ya. Nakiro, kemudian di situ ada berakhiran kasroh, lalu ada berawalan al, seperti al-kitabu, ya. Kalau nakiro kitabun, kemudian berawalan mamimu masjidun, mim sahatun, kemudian musola misalnya. Diawali awamil ismi, yang di samping, dan itu harus dinyanyikan. Awamil ismi bijari. Kolom 1 kita sudah hafal semua, dikalilah dan seterusnya. Karena rofa'una soba, di kolom 2. Inna soba rofa'u, kolom 3. Lana sobalin nakira, 4. Illa sobalil mustasna, yana sobalil mudhaf. 2, 3. Awamilul ismi dijadikan rofa'una soba. Inna soba rofa'u, lana sobalin nakira, lakin lana sobalil mustasna, yana sobalil mudhaf, yana sobalil mudhaf. Ciri-ciri isim. 2, 3. Ciri-ciri isim itu ada 8, berakhiran tanwin dan berakhiran
nama dan berwazan fa'ilun. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Ciri-ciri isim 2, 3. Ciri-ciri isim itu ada 8. Berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh. Berawalan al-mamimu diawali awamilul ismi, menunjukkan nama dan berwazan fa'ilun. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Sekarang awamilul ismi 2, 3. Awamilul ismi dari karena robahu nasoba, inna nasoba rofahu lana sobalin nakiro illa nasoba ilmustasna ya nasoba ilmudhaf. Awamilul ismi bidai karena robahu nasoba, inna nasoba rofahu la nasoba linnakiro illa nasoba lilmustasna ya nasoba lilmudhaf ya nasoba lilmudhaf. Sekarang tasdid isim mudzakkar salim sama muannas salim. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna, fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun. Sekarang yang lain. Masalun masalani masalina, masalatun masalatani masalatun. Fa'ilan masuk. Fa'ilan fa'ilaini fa'ilina, fa'ilatan fa'ilataini fa'ilati. Masalan masalan masalaini masalina, masalatan masalataini masalati. Karena di Al-Quran itu nanti banyak yang sepadan-sepadan itu. Sekarang yang jar fa'ilin fa'ilin fa'ilaini fa'ilina fa'ilati fa'ilataini fa'ilati. Masalin masalin masalaini masalina masalati masalataini masalati. Yang sepadan-sepadan setiap kita ketemu akan kita ulangi, kita ketemu. Sekarang kita deteksi ayat untuk mengetahui isim, ya, yang sudah kita kenal huruf dan isim. Sekarang ayat yang akan kita baca adalah ayat 7, ya, ayat 7. Sama dibaca dulu, ya, sama dibaca dulu. Kemudian nanti potongan ayat. Kita agak persingkat, mudah-mudahan kita bisa nyambung Kamis 2 sama 3, ya. Kita kejar, mudah-mudahan kita bisa 2 atau 3. Yang penting kita mengajarkan metodologinya, bukan ilmunya. Kalau ilmu semua udah jagoan dah semua, ya. Sudah pakarnya. Nah, kita bukan mengajarkan. Jadi kita deteksi ayat sesuai dengan yang sudah kita kenal ciri isim, kemudian awamilul ismi, lalu kita sudah kenalkan juga kata terakhir. Apa kata terakhir? Kata majmuk. Ya, kita sudah kenal.
Kita baca dulu, dan saya contohkan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Kita ikuti khatama. Allahu ala qulubi him wa ala sam'i him wa ala absari him ghishawatun wa lahum adzabun azimun. Kita deteksi sesuai dengan yang sudah kita tahu, ciri-ciri isim yang ada 8, awamil dan tasrif isim fa'il. Saya contohkan khotama. Ya, kita tahu khotama. Kalau khotama ini, kalau memang belum isim berarti ini khotama bukan huruf. Ya. Bukan isim. Pasti fi'il. Mengapa pasti fi'il? Karena kita sudah kenalkan tadi, ada dhamir, ada isim, ada fi'il. Nah, ada huruf, ada isim, ada fi'il. Jadi hanya 3. Karena itu kita ulangi. Khotama. Bukan huruf. Bukan isim. Pasti fi'il. Karena tinggal satu, nggak ada lagi. Yang sudah kita kenalkan huruf sudah, sekarang isim. Kemudian berikutnya Allahu. Ada tidak itu di dalam tadi? Ya, berarti Allahu isim. Kan isim itu cirinya berawalan al, menunjukkan nama. Lalu ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim 2, 3. Ciri-ciri isim itu ada 8. Berakhiran tanwin dan berakhiran kasrah. Berawalan ada mamimu, awalul ismi, menunjukkan nama dan berwajah fa'ilun. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Kalau ada huruf bisa dinyanyikan, kita bisa ucapkan mabni, ya. Kalau kita perlu nyanyikan silakan, atau kalau dinyanyikan juga bagus, biar lebih hafal. Terserah, kita sepakat saja. Kita tanyakan apa? Kalau tidak ketemu ala huruf mabni, apa kita nyanyikan? Nyanyikan aja. Oke. Ala huruf. Saudaranya bi jari kolom 1. 2, 3. Ila ala mimpi adoro khatam bikalila ila ala mimpi adoro khatam. Nah sekarang kulubi isim. Cirinya apa? Apa cirinya? Cirinya berakhiran kasroh.
diawali awamilul ismi bijari. Diawali awamilul ismi bijari. Ada lagi? Menunjukkan kata majemuk. Menunjukkan kata majemuk. Jadi apa kata majemuk. Sekarang ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim itu ada 8. Berakhiran tanwin dan berakhiran kasrah. Berawalan agama minggu diawali awamilul ismi, menunjukkan nama dan berwazan fa'ilun. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Kita sekarang lanjut. Wahuruf. Saudaranya al-akhu kolom 13. 2, 3. Wa alfa amma summa bal hatta lakin. Wa alfa amma summa bal hatta lakin. Summa bal hatta lakin. Ala huruf kan? Huruf. Kalau ala huruf langsung. Ala huruf. Saudaranya bijari kolom 1. Saudaranya bijari kolom 1. Karena sudah kita nyanyikan, nggak usah kita nyanyikan, ya. Jadi anggap sudah kita nyanyikan. Kalau betul-betul kita lama. Sekarang kita lanjut. Sam'i. Isim. Cirinya ada berapa? 3. Yang pertama berakhiran kasroh. Yang kedua diawali awamilul ismi bijari kolom 1. Ciri yang ketiga kata majemuk. Jadi setiap ada domir, ya, yang berhubungan dengan isim berarti kata majemuk. Kita lanjut. Itu sama. Wa juga nggak perlu kita nyanyikan karena sudah kita untuk menghemat waktu. Ala pun sama. Sekarang absori. Cirinya berakhiran kasroh. Diawali awamilul ismi bijari. Kolom 1, ya. Kemudian kata majemuk. Kita sekarang ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim 2, 3. Ciri-ciri isim itu ada 8. Berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh. Berawalan agama minggu diawali awamilul ismi. Yang kedua tadi ada awamilul, menunjukkan nama dan berwazan fa'ilun. Kata majemuk itulah ciri terakhir. terus kita awamilul ismi 2, 3. Awamilul ismi bijari kana rafa'u nasoba. Inna nasoba rafa'u la nasoba linnakira illa nasoba ilmusasna ya nasoba lilmudhar.
la nasaba lin nakirah illa nasaba lil mustasna ya nasaba lil mudhaf ya nasaba lil mudhaf. Kita lanjut. Gisawatun. Apa isim huruf apa? Ya. Gisawatun isim. Cirinya berakhiran tanwin. Kita lewat, kita jadikan wa huruf. Kita jadikan wa huruf. Saudaranya al-akhu golong 13. 2, 3. Amma summa bal hatta lakin wa awfa amma summa bal hatta lakin summa bal hatta lakin. La apa? La huruf. Saudaranya apa? Saudaranya bijari. Kolom 1, 2, 3. Ila ala min fi adoro hatta ila ala min fi adoro hatta. Ya. Huruf. Saudaranya apa? Saudaranya dhamir. Kolom berapa? Kolom 25. 2, 3. Adapun apa? Adapun isim. Cirinya berakhiran tanwin. Kita ulangi. Adapun isim. Cirinya berakhiran tanwin. Karena belum kita kenalkan mausuf sifat, mudhof itu tidak kita kenalkan dulu. Yang kita kenalkan hanya ciri isim sama awamil, itu doang. Belum yang lain, ya. Karena begitu kita terus itu makin banyak nantinya. Jadi kita kenalkan yang sudah kita jelaskan saja, ya. Karena yang kita sudah jelaskan itu adalah hanya awamil dan isim. Kita nggak perlu mausuf sifat itu nggak perlu dulu. Itu nanti kalau sudah kita ajarkan kepada murid-murid kita, ya. Jadi kita ulangi, ya. Adimun isim. Cirinya berakhiran tanwin. Ya. Karena kita TOT, jadi kita setiap ketemu ciri kita nyanyikan saja, ya, biar cepat hafal. Awamil kita nyanyikan juga, kemudian kita ketemu huruf kita nyanyikan. Nah, dengan demikian kita hafal, ya. Lanjut, silahkan kita asak aja namanya. Ya, di sini siapapun yang masuk di dalam dalam catatan ini itu wajib untuk lani ilatih kudumuni, dan siapapun yang ikut di sini wajib ikut praktek sama-sama. Karena kita membiasakan diri di sini adalah warga belajar. Kita adalah sama, ya.
kita ya nanti tadi ini kalau ketemu isim kita baris atas, kemudian kita baris atas. Kalau kita ketemu huruf yang ada di sini kita lingkari, kemudian yang ada di kolom kita checklist. Ya, kita ketemu huruf. Ya, kalau ketemu huruf ada di buku kami sini kita lingkari. Ya, kita lingkari. Nah, kemudian setelah kita lingkari, yang di kolom dari kolom 1 sampai 26 itu di checklist. Ya, itu begitu untuk mengajarkan kepada murid-murid kita nanti biar dia tahu ini isim yang dicoret atas, kemudian yang dilangkari tadi huruf. Ya, oke. Kita tidak terpengaruh di sini. Pokoknya kita baris. Ya. Silakan Ustaz Nawi di Bandung. Sekarang ditunjuk siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk mengulang sedikit ya. Jadi jangan lupa kalau nanti ketemu isim dikasih tandanya itu garis di atas isim tadi. Garis di atas. Nanti penjelasan berikutnya ada. Kalau ketemu huruf dikasih lingkar. Tamyiz Mudah. Tamyiz Mudah. Mantap. Alhamdulillah. Belajar tamyiz. Mari kita semangat ya, semangat. Memang semakin siang, semakin panas, semakin ngantuk. Apalagi habis makan. Kita semangat lagi. Kita lanjutkan praktek atau mendeteksi isim di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 8. Ya, surat Al-Baqarah ayat 8. Kami persilakan kepada Ustadz Fadlah.